Pernahkah kalian merasa bahwa matematika itu terlihat sederhana tetapi di saat tertentu justru terasa cukup menantang? Padahal, di balik itu semua, ada pola-pola yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada video ini, kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan linear, sebuah konsep dasar yang memiliki peran penting dalam membantu kita memahami dan mengambil keputusan. Di video ini, kita akan mempelajari tentang persamaan linear satu variabel, sistem persamaan linear dua variabel, grafik garis lurus, dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan nyata. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bahwa matematika bukan hanya sekedar angka dan simbol, tetapi juga cara berpikir yang logis dan terstruktur. Pembahasan ini akan disampaikan secara bertahap dan sederhana, agar lebih mudah dipahami. Mari kita masuk ke pembahasannya. Baik teman-teman, di sini kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu persamaan linear satu variabel. Nah, persamaan linear satu variabel ini adalah kalimat terbuka yang memuat satu variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Bentuk umumnya yaitu AX tambah B sama dengan C, dengan A tidak sama dengan 0. Nah, untuk keterangan lainnya, yaitu A adalah koefisien untuk variabel, terus X sama dengan variabelnya atau peubahnya, B adalah konstanta di ruas kiri, dan C adalah konstanta di ruas kanan. Pada linear satu variabel ini terdapat sifat-sifat kesetaraan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal dari persamaan linear satu variabel. Sifat-sifatnya yaitu, yang pertama, jika A sama dengan B, maka A tambah C sama dengan B tambah C. Jadi di sini kita menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Ini juga berlaku untuk pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Jadi, kedua ruas dioperasikan dengan bilangan yang sama. Tujuannya adalah untuk memanipulasi agar kita bisa mendapatkan nilai X dari persamaan linear satu variabel. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Di sini diminta tentukan nilai X dari persamaan 3X tambah 7 sama dengan 22. Jadi, penyelesaiannya yaitu 3X tambah 7 sama dengan 22. Nah, di sini sifat-sifat kesetaraan itu mulai digunakan. Untuk mencari nilai variabelnya berarti kita harus menyisakan variabel itu di satu ruas saja. Jadi langkah pertama, kita mengoperasikan kedua ruas dengan mengurangkan 7 di kedua ruas. Jadi 3X tambah 7 kurang 7 sama dengan 22 kurang 7. Sehingga 3X sama dengan 15. Sekarang, di sini masih ada 3, sedangkan kita hanya butuh X-nya saja. Jadi, langkah selanjutnya, kita bagi kedua ruas dengan 3, sehingga yang tersisa hanya X saja. Jadi 3X per 3 sama dengan 15 per 3. Sehingga X sama dengan 15 per 3, jadi X sama dengan 5. Nah, pembuktian yang lainnya, kita bisa mensubstitusi nilai X sama dengan 5 ke persamaan yang awal tadi, yaitu 3X tambah 7 sama dengan 22. Jadi kita substitusi X-nya sama dengan 5, sehingga 3 kali 5 tambah 7, itu sama dengan 15 tambah 7, sama dengan 22. Jadi terbukti bahwa nilai variabel untuk persamaan 3X tambah 7 sama dengan 22 adalah X sama dengan 5. Nah, selain persamaan, terdapat juga pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel ini adalah kalimat terbuka dengan satu variabel berderajat 1 yang dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Bentuk umumnya itu AX tambah B kurang dari C, AX tambah B lebih dari C, AX tambah B kurang dari sama dengan C, atau AX tambah B lebih dari sama dengan C. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di contoh soalnya. Untuk menunjukkan penyelesaian dari 2X kurang 4 lebih dari 8. Jadi, sama seperti tadi, kita menggunakan sifat-sifat kesetaraan untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan linear ini. Jadi, kita tulis kembali soalnya yaitu 2X kurang 4 lebih dari 8. Karena kita hanya mencari nilai X-nya saja, jadi langkah pertama, kita menambahkan 4 di kedua ruas. Sehingga 2X kurang 4 tambah 4, itu lebih dari 8 tambah 4. Sehingga 2X lebih dari 12. Langkah selanjutnya, kita membagi kedua ruas dengan 2. Sehingga 2X per 2 itu lebih dari 12 per 2. Jadi hasil akhirnya adalah X lebih dari 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari 6 dengan X elemen bilangan real. Ini adalah materi selanjutnya yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau yang disingkat SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel adalah sekumpulan dua atau lebih persamaan linear yang memiliki dua variabel yang sama dan dicari penyelesaian yang memenuhi semua persamaan tersebut secara bersamaan.
Nah, bentuk umum untuk persamaan linear dua variabel yaitu AX tambah BY sama dengan C dan DX tambah EY sama dengan F, dengan A, B, D, dan E sebagai koefisien dan CF sebagai konstanta. Kemudian untuk metode penyelesaian SPLDV itu ada 3 metode, yaitu yang pertama metode substitusi, yaitu menyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel lain, kemudian menggantikan atau mensubstitusi ke persamaan yang lain. Yang kedua metode eliminasi, yaitu menghilangkan salah satu variabel dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan kedua persamaan setelah disamakan koefisiennya. Kemudian yang ketiga metode campuran eliminasi dan substitusi. Nah, metode ini menggabungkan metode eliminasi dan substitusi yang umumnya digunakan untuk menyelesaikan SPLDV yang koefisiennya lebih kompleks. Nah, untuk lebih memahami materi ini kita masuk ke contoh soal. Tentukan penyelesaian dari 3x tambah 2y sama dengan 16 dan 3x kurang y sama dengan 7. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama itu kita lakukan metode eliminasi ke si variabel x. Jadi 3x tambah 2y sama dengan 16 kita kurangkan dengan 3x kurang y sama dengan 7. Jadi karena kita mau mengeliminasi 3x, jadi 3x dikurang 3x itu sama dengan 0, sisanya 2y dikurang y itu sama dengan 3y, 16 kurang 7 yaitu sama dengan 9, jadi 3y sama dengan 9. Kemudian kita sederhanakan, y sama dengan 9 per 3, jadi y nya sama dengan 3. Kemudian kita substitusi nilai y sama dengan 3 itu ke persamaan 3x kurang y sama dengan 7, jadi 3x kurang 3 sama dengan 7, jadi 3x sama dengan 7 ditambah 3, 3x sama dengan 10, jadi 3x itu sama dengan 10. Kemudian kita sederhanakan, kita peroleh x nya itu sama dengan 10 per 3. Jadi penyelesaian untuk 3x tambah 2y sama dengan 16 dan 3x kurang y sama dengan 7, yaitu x nya sama dengan 10 per 3 dan y nya sama dengan 3. Kita masuk di materi grafik garis lurus. Yang pertama, persamaan garis lurus, yaitu persamaan yang membentuk garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius. Bentuk umumnya y sama dengan mx tambah c, yaitu xy yaitu variabel, m sama dengan gradien, c yaitu konstanta. Yang kedua, menggambar grafik. Langkah pertama, menentukan titik potong dengan sumbu x di mana y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu y di mana x sama dengan 0. Dan yang ketiga, menghubungkan kedua titik pada diagram kartesius. Kita masuk pada contoh soal, yaitu 4x tambah 3y sama dengan negatif 12. Langkah pertama yaitu mencari titik potong dengan sumbu x di mana y sama dengan 0. Kita substitusikan, yaitu 4x tambah 3y sama dengan negatif 12. 4x ditambah 3 kali 0 sama dengan negatif 12. 4x sama dengan negatif 12. X sama dengan negatif 12 per 4. Nilai x didapat yaitu negatif 3. Titik potong dan sumbu x yaitu negatif 3,0. Langkah kedua yaitu mencari titik potong dengan sumbu y di mana x sama dengan 0. Kita substitusikan ke dalam 4x tambah 3y sama dengan negatif 12. 4 kali 0 ditambah 3y sama dengan negatif 12. 3y sama dengan negatif 12 dan y sama dengan negatif 12 per 3. Kita dapatkan nilai y sama dengan negatif 4. Dan kita dapatkan titik potongnya yaitu 0,-4. Langkah terakhir yaitu menghubungkan kedua titik pada diagram kartesius yang tersedia pada gambar, yaitu di mana x nilainya negatif 3,0 dan nilai y yaitu 0,-4. Kita masuk yang ketiga, yaitu gradien garis atau m, yaitu bilangan yang menyatakan tingkat kemiringan suatu garis. Yang pertama, menentukan gradien garis yang melalui dua titik, yaitu melalui titik x1,y1 dan x2,y2 dengan persamaan yaitu m sama dengan y2 dikurang y1 per x2 dikurang x1. Kita masuk kepada contoh, gradien garis yang melalui titik 3,-2 dan negatif 1,6 adalah di mana 3 yaitu x1 dan y2 negatif 2 itu adalah y1. Negatif 1 itu x2 dan 6 adalah y2.
Kita substitusikan ke dalam persamaan tadi, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 6 dikurang negatif 2 negatif 1 dikurang 3 sama dengan 8 per negatif 4 sama dengan negatif 2. Yang kedua, menentukan gradien dari persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Contohnya, gradien garis Y sama dengan 2X tambah 3 adalah di sini di mana M ini adalah nilai koefisien X. Karena soalnya itu sama dengan rumusnya tadi, yaitu di mana M hasilnya yaitu M sama dengan 2. Yang kedua yaitu AX tambah BY ditambah C sama dengan 0, di mana A koefisien X dan B koefisien Y. Ada dua cara, yaitu cara pertama ubah ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Cara kedua yaitu M sama dengan negatif koefisien X per koefisien Y. Contohnya, gradien dari garis 6Y dikurang 4X tambah 5 sama dengan 0. Cara 1, kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. 6Y dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. 6Y sama dengan 4X ditambah 5. Kita cari nilai Y sama dengan 4X ditambah 5 per 6. Nilai Y sama dengan 4 per 6X ditambah 5 per 6. Kita sederhanakan, yaitu Y sama dengan 2 per 3X ditambah 5 per 6. Karena bentuknya sudah sama dengan Y sama dengan MX tambah C, maka nilai M-nya yaitu 2 per 3. Cara kedua, menggunakan koefisien. M sama dengan negatif koefisien X per koefisien Y, di mana M sama dengan negatif 4, koefisien negatif 4, dan koefisien Y sama dengan 6. Maka M sama dengan negatif dikali negatif itu positif, jadi 4 per 6. Maka M didapat adalah 2 per 3, maka hasilnya sama. Silahkan kerjakan soal latihan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmayani dengan akhiran NIM 105. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi dalam kehidupan nyata. Yang pertama itu ada pengertian dasar, yang mana dibagi menjadi dua, yaitu persamaan linear dan pertidaksamaan linear. Persamaan linear yaitu hubungan kesetaraan antara dua ekspresi linear. Digunakan untuk menemukan nilai variabel yang pasti. Dan pertidaksamaan linear yaitu hubungan tidak sama, yaitu lebih dari atau kurang dari, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan antara dua ekspresi linear. Digunakan untuk menentukan rentang nilai yang memenuhi batasan. Yang kedua itu ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada masalah usia, menentukan usia seseorang dengan kondisi tertentu. Yang kedua ada masalah campuran, mencampurkan dua larutan dengan konsentrasi berbeda. Yang ketiga ada masalah kecepatan dan waktu perjalanan. Yang keempat ada masalah bilangan, mencari bilangan dengan syarat tertentu. Langsung saja masuk pada contoh soal, yaitu umur Budi 4 tahun lebih tua dari Ani. Jumlah umur keduanya adalah 26 tahun. Berapakah umur masing-masing? Cara penyelesaian itu, kita misalkan umur Ani sama dengan X tahun. Umur Budi sama dengan X ditambah 4 tahun. Dengan penjabaran dari model matematikanya, maka diperoleh X sama dengan 11. Jadi umur Ani sama dengan 11 tahun. Umur Budi sama dengan 11 ditambah 4 tahun, di mana jika keduanya dijumlahkan akan menghasilkan 26 tahun. Demikian pembahasan kita mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear. Dari materi yang telah dipelajari, kita dapat melihat bahwa konsep ini bukan hanya sekadar teori, tetapi juga dapat digunakan untuk memahami berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui penjelasan ini, teman-teman dapat lebih memahami materi dengan baik, serta mampu menerapkannya dalam berbagai permasalahan yang dihadapi. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan sampai jumpa pada video berikutnya.